أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Babus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan nikmat yang banyak kepada kita hingga kita diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul kembali di salah satu rumahnya ini, dan tentunya kumpulnya kita ini dalam rangka kita berusaha mendapatkan jalan yang mudah untuk sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita bahwasanya man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia itu menempuh satu jalan yang di dalamnya dia mencari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Maka tentu kita berharap kepada Allah Ta'ala bahwasanya apa yang kita lakukan ini, ya, dengan berkumpulnya kita di tempat ini, dijadikan sebab oleh Allah Ta'ala agar kita nanti bisa berkumpul kembali di surga kelak. Amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ada di hari Kamis, ya. Tanggal berapa ini? Tanggal berapa? Ya, tanggal 9. Bulan apa? Sya'ban, Masya Allah, ya. Jadi ingat ya dengan kalender kita, ya. Kita ada tanggal 9 bulan Sya'ban. Karena kalau kita mengingat dengan bulan-bulan Islam, maka yang kita ingat di situ adalah kita ingat dengan apa yang mesti kita lakukan. Nah, kalau kita sudah ingat di bulan Sya'ban, apa yang paling disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban? Ya, beliau itu paling suka berpuasa sunnah, ya, di bulan Sya'ban. Bahkan dalam banyak riwayat, ya, di antaranya ya riwayat dari Bunda Aisyah disebutkan di sana beliau itu puasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Bahkan ya 2 bulan berturut-turut, ya, di Sya'ban dan Ramadan disambung seperti itu. Atau Sya'bannya itu berpuasa kecuali sedikit aja enggak puasa. Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat sampai bertanya-tanya, seperti sahabat Usmah bin Zaid itu sampai bertanya-tanya kepada baginda Nabi, kenapa kok ada banyak sekali puasa di bulan Sya'ban berbeda dengan di bulan-bulan yang lainnya? Apa alasan dari baginda Nabi para jamaah? Kenapa beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Ya, yang pertama, dzalika syahrun, ya, dari itu adalah bulan yaquluna sufi kasirun nas. Jadi jadi itu adalah sebuah bulan yang banyak orang lalai untuk beribadah di bulan Sya'ban, yang mana terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Di bulan Rajab dia masuk bulan haram, banyak orang semangat ibadah, apalagi bulan Ramadan itu semangatnya ibadah, kan gitu ya. Tapi di bulan Sya'ban ya kurang semangat ibadahnya. Lalu di dalam bulan Sya'ban juga amal ibadah kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an yarfa'a amali wa ana sha'im, dan aku suka ketika amalku diangkat kepada Allah dalam keadaan berpuasa. Nah, itulah amalan yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban. Dan tentu ini adalah sebuah amalan yang penting kalau kita mau mengikuti sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW di bulan Sya'ban, yaitu dengan banyak berpuasa. Ya, harinya apa? Ya terserah, ya terserah. Yang penting banyak berpuasa. Baik. Lalu kemudian juga di bulan Sya'ban itu ada yang namanya nisfu Sya'ban. Ya,
di nisfu Sya'ban itu ada hadis yang disahihkan sebagian ulama yang dinyatakan di sana bahwasanya Allah itu akan melihat kepada semua makhluknya di malam nisfu Sya'ban itu. Dan di antara keutamaan malam nisfu Sya'ban itu adalah bahwasanya Allah akan mengampuni ya semua makhluknya kecuali siapa? Kecuali siapa? Ya, orang musyrik dan orang yang memiliki permusuhan. Nah, jadi intinya di situ para jamaah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ampunannya Allah di malam nisfu Sya'ban, caranya bagaimana? Ya, kalau sekarang udah tanggal 9 ya, berarti kurang ya, nisfu Sya'ban berarti kurang berapa hari lagi? 6 hari lagi ini deh ya. Ya. Jadi caranya ya tadi itu, menghindari orang-orang yang ditolak ampunan atau tidak mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, yaitu menghindari perbuatan syirik dan menghindari yang adanya permusuhan. Kalau ada permusuhan segera diselesaikan, segera didamaikan. Nah, itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain itu, ya baik itu dengan perayaan, ataukah dengan sholat, ataukah dengan puasa khusus nisfu Sya'ban, ataukah dengan ibadah yang lainnya, sedekah khusus nisfu Sya'ban, itu ya kalau dikhususkan di nisfu Sya'ban itu tidak ada contohnya, ya, tidak ada ajarannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang ada ajarannya hanya itu tadi, bahwasanya untuk mendapatkan ampunan kita bersihkan diri kita dari syirik dan kita hindarkan dari sikap-sikap permusuhan. Baik, baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu sedikit ya mengingatkan kita terkait dengan bulan Sya'ban ini. Baik, kita lanjutkan apa yang menjadi pelajaran kita, yaitu kita membahas tentang tafsir juz amma. Dan sekarang kita akan masuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun surat yang pendek ya, hanya 6 ayat. Allah berfirman di sana, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dari firman yang kita baca, amin. Baiklah para jamaah, di dalam surat Al-Kafirun ini ya kita mengenal surat Al-Kafirun. Nah, surat Al-Kafirun turun di kota Mekah ya, termasuk berarti surat Makkiyah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan surat Al-Kafirun, di situ ya menjadi memiliki makna yang kuat. Dalam hal apa? Dalam hal kita berlepas diri dari yang namanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga orang-orang yang mereka berbuat syirik. Bahkan baginda Nabi SAW itu ya mengajarkan kepada sahabatnya, misalkan dari yang diriwayatkan dari sahabat Furwah bin Naufal dari bapaknya, bahwasanya beliau datang kepada Nabi SAW. Lalu beliau bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, alimni syai'an aquluhu idza awaitu ila firashi.
ajarkan kepadaku suatu amalan yang mana itu aku lakukan ketika aku sudah beranjak menuju tempat tidurku. Jadi kalau mau tidur itu amalannya apa? Maka kemudian baginda Nabi mengatakan, Iqra, bacalah qul ya ayyuhal kafirun. Baca surat Al-Kafirun. Ya. Tsumma nam ala khatimati. Kemudian tidurlah setelah selesai membaca surat Al-Kafirun ini. Kenapa? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha bara'atun minasyirik. Karena kalau kita membaca surat Al-Kafirun itu, ya itu akan menjadikan kita terbebas dari yang namanya kesyirikan. Ya, maka dikenal juga surat ini sebagai surat Bara'ah, surat berlepas diri dari yang namanya kesyirikan. Dan tentunya ya kita akan lebih jelas maknanya, lebih jelas memahaminya kalau kita nanti mempelajari apa makna daripada surat Al-Kafirun ini. Nah, kalau kita melihat surat Al-Kafirun ini kan surat yang pendek ya, hanya 6 ayat gitu. Kira-kira ada nggak keutamaannya kita membaca surat Al-Kafirun selain yang tadi? Jadi kalau dibaca sebelum tidur itu akan menjadi ya kita akan terlepas dari yang namanya kesyirikan, akan melepaskan diri kita ya dari perbuatan kesyirikan. Selain itu ada lagi keutamanya nggak dari surat Al-Kafirun? Yang pernah dengar? Apa kira-kira? Belum pernah dengar ya? Ya. Baik, jadi baginda Nabi SAW menjelaskan kepada kita, termasuk keutamaan kalau kita membaca surat Al-Kafirun itu, bahwasanya pahala membaca surat Al-Kafirun itu adalah seperti membaca seperempat Al-Quran. Kalau surat Al-Ikhlas itu seperti membaca sepertiga Al-Quran. Nah, kalau Al-Kafirun itu seperti membaca seperempat Al-Quran. Yang mana baginda Nabi SAW itu menjelaskan di dalam hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani riwayat Imam Tabrani, ya beliau bersabda bahwasanya Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Wa qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rub'al Quran. Sedangkan qul ya ayyuhal kafirun surat Al-Kafirun itu setara dengan seperempat Al-Quran. Baik, jadi ini surat Al-Kafirun. Sehingga di antara nama di surat Al-Kafirun itu disebutkan bahwasanya surat Al-Kafirun juga disebut sebagai surat Al-Ikhlas. Kalau surat Al-Ikhlas yang kita kenal kan Qul huwallahu ahad ya. Nah, salah satunya juga yang termasuk dalam surat Al-Ikhlas juga di surat Al-Kafirun, karena sama-sama keduanya itu yang mengajarkan kepada kita tentang adanya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau dalam surat Al-Kafirun itu keikhlasan yang diwujudkan dalam amal perbuatan, yaitu bentuk ibadahnya. Sementara kalau dalam surat Al-Ikhlas itu dalam hal keyakinannya ataupun keimanannya, hati kita mengakui bahwasanya Allah itu satu-satunya yang disembah. Baik. Nah, Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita untuk sering membaca surat Al-Kafirun. Sudah pernah diamalkan membaca surat Al-Kafirun? Kapan kita membaca surat Al-Kafirun? Ya, tadi yang pertama sudah ya, ketika mau tidur ya. Kemudian yang kedua kapan? Ya, saat qobliyah subuh. Yang ketiga ba'diyah maghrib ya. Yang ketiga itu ba'diyah maghrib. Lalu yang keempat saat sholat witir. Terus yang kelima, ini kira-kira kita. Saya belum tahu. Ya, jadi yang kelima itu dibaca saat kita sholat di belakang maqam Ibrahim, ya saat tawaf. Setelah selesai tawaf, kita sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim, itu bacanya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Nah, baik, dua ini nggak perlu dibaca ya.
Banyak riwayat-riwayat dari Nabi SAW yang menjelaskan hal tersebut ya. Jadi tadi dibaca 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, ya, kemudian saat sholat witir, dan kemudian juga dibaca ketika selesai tawaf, ya, sholat di belakang maqam Ibrahim. Nah, baik. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kafirun? Ya, ada sebabnya. Ada sebabnya. Jadi pada masa itu, di masa Rasulullah SAW itu menyampaikan dakwahnya di kota Mekah, maka ada ya perwakilan sekelompok orang dari orang-orang Quraisy itu datang kepada Nabi SAW dan mereka mengatakan, ya Muhammad, ta'budu'a lihatana sanatan wa na'budu'a ilahaka sanatan. Jadi mereka minta ya agar Nabi Muhammad itu mau menyembah Tuhannya mereka, Tuhannya orang kafir itu selama setahun. Setelah itu kemudian orang kafir menyembah Allah Ta'ala selama setahun. Lengkapnya dalam riwayat hadis ini, ya, ini diriwayatkan oleh Imam Tabari dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ya, beliau mengatakan bahwasanya orang-orang Quraisy itu ya mengundang Nabi SAW, ya, lalu mereka menawarkan kepada Nabi SAW itu untuk diberikan harta, sehingga nanti Nabi SAW akan menjadi orang Mekah yang paling kaya. Jadi berapapun harta yang diminta diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu setelah itu Nabi SAW disuruh milih wanita mana saja yang mau dinikahi akan diserahkan kepada Nabi SAW untuk dijadikan istrinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi SAW akan diangkat menjadi pemimpin yang mereka itu akan taat mengikuti Nabi SAW. Jadi itu tawaran kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tawaran luar biasa kan ini kan? Ya, jadi diberikan harta sehingga menjadi paling kaya, diberikan istri siapapun yang diminta dikasihkan jadi istrinya, gitu kan? Lalu kemudian ya dijadikan pemimpin yang semua akan nurut kepada mereka, kepada Nabi SAW. Nah, dan mereka mengatakan bahwasanya ini yang mereka miliki akan diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan syarat apa? Ya, syaratnya Nabi Muhammad berhenti berdakwah. Nabi Muhammad tidak boleh ya menyalahkan mereka nyembah patung, nggak boleh. Terus kemudian Nabi Muhammad tidak boleh mengajak orang nyembah kepada Allah. Kira-kira Nabi Muhammad mau nggak? Tidak mau. Terus kemudian mereka tawarkan lagi, ya sudah kalau nggak mau gini aja, mereka berikan tawaran lagi. Ya udah tadi setahun ini kamulah ikut nyembah Tuhan kami, Tuhan kami. Nanti setahun berikutnya kami yang ikut nyembah Tuhan kami. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW ya mengatakan kepada mereka bahwasanya hatta anzura ma yati min indi rabbi. Ya sudah, aku akan menunggu dulu apa yang akan Allah turunkan kepadaku. Jadi Nabi Muhammad itu menunggu wahyu. Jadi luar biasa bahwasanya beliau dalam menjawab ya tawaran orang Quraisy tidak langsung mengandalkan logika. Ini juga menjadi dalil bahwasanya kalau kita berbicara dalam masalah akidah, masalah keimanan ataupun keyakinan, boleh nggak menggunakan logika? Tidak boleh, harus menggunakan wahyu. Secara keilmuan tentang agama, Nabi Muhammad orang yang paling alim, kan gitu ya. Secara ketakwaan Nabi Muhammad orang yang paling bertakwa. Tapi ketika ditawarkan dalam hal akidah, keyakinan seperti ini, boleh nggak akidahnya dicampur antara ya ibadahnya dicampur antara orang musyrik dengan orang Islam? Nabi Muhammad tidak langsung menjawab tapi menunggu wahyu. Nah, maka disinilah pentingnya kalau kita bicara masalah akidah, kita harus berdasarkan wahyu, berdasarkan dalil. Ya, harus ada dalilnya. Nah, ini juga menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan selaku ahli sunnah wal jamaah. Karena ada di antara ahli sunnah wal jamaah itu
Ya, ada di antara umat Islam yang mereka itu nggak sepakat atau nggak setuju dengan metode beragamanya ahli sunnah. Jadi mereka itu kalau ditanya dalilnya mana, ada yang marah nggak ditanya gitu? Ada. Jadi mereka punya keyakinan-keyakinan, ya cerita-cerita, tapi kalau ada dalilnya nggak? Nah kalau udah nanya dalilnya, wah ini tanda orang sesat. Ada yang seperti itu kan? Ya, padahal tidak gitu. Akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, cara kita beragama, ya kalau dalam masalah akidah atau keyakinan harus ada dalilnya. Nabi Muhammad aja nunggu dalil, nunggu wahyu, kan gitu kan? Sehingga kemudian Allah mengawali suratnya dengan kata kul. Kul ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kan. Katakanlah. Nah, ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan berarti apa? Nabi Muhammad itu sebelumnya ditanya. Tadi kan ditawari kan gitu kan. Ada tawaran kepada Nabi Muhammad. Sehingga Allah mengajari kepada Nabi Muhammad dengan mengatakan, "Kul, katakanlah wahai Muhammad." Nah, inilah pentingnya bahwasanya kalau kita memahami yang seperti ini, ya, kalau kita mau bicara dalam hal agama, dalam hal akidah itu harus ada dalilnya. Paham ya? Nah, sehingga Nabi Muhammad menerima surat Al-Kafirun dengan kata pertama adalah kul, katakanlah wahai Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu mengatakan ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan? Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Sampai akhir ayat. Lalu kemudian Allah juga menurunkan firman-Nya dalam surat Az-Zumar ayat 64 sampai 66. Allah berfirman di sana, "Qul, katakanlah Muhammad, afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun?" Apakah kepada selain Allah kalian memerintahkan aku agar aku menyembahnya, wahai orang-orang yang bodoh? Ya, orang jahiliyah, mereka nggak punya ilmu gitu, menyembah kepada selain Allah. Ya, maka kemudian Allah melanjutkan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan juga orang-orang sebelummu, jadi para nabi semuanya itu mendapatkan wahyu yang sama. Apa itu wahyunya? La in asyrakta, kalau kalian berbuat syirik, la yahbatanna amalu, maka amalmu itu pasti benar-benar akan terhapus. Nah, ini bahayanya orang syirik ya para jemaah. Jadi kalau sudah punya amal sholat, amal puasa, amal haji, ya, amal yang sangat banyak, apakah itu bantu anak yatim, membangun masjid ataupun yang lainnya, tapi kok ada syiriknya, maka Allah menyatakan la yahbatanna amaluka, amalmu pasti benar-benar akan dihapus. Ini yang memastikan seperti ini adalah ayat Quran ya. Jadi bukan kita mengarang-arang, tapi ini ada dalilnya. Makanya ini hati-hati ya, jangan sampai kemudian kita termasuk orang yang berbuat syirik. Tadi termasuk di antara keutamaan Nisful Saban apa? Yaitu orang yang mendapatkan ampunan adalah mereka yang terbebas dari kesyirikan. Kalau ada kesyirikan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa takunanna, dan pasti kamu benar-benar akan menjadi minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Gimana gak rugi? Sudah capek beramal, ternyata amalnya tidak ada nilainya. Karena apa? Karena syirik tadi. Ya. Balillahu fa'bud wa akum minasyakirin, ya. Maka bahkan kepada Allah lah kalian harusnya beribadah, kalian menyembah, dan jadilah kalian termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, itu tadi ya pengenalan ya terkait dengan surat Al-Kafirun. Nah, kita ambil makna dari ayat surat Al-Kafirun tadi. Allah berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun."
Di sana berisi seruan, seru menyeru diumumkan kepada semua orang-orang kafir. Yang namanya orang kafir itu ya selain orang Islam. Sebenarnya kalau para jamaah, kalau kita mengatakan kata kafir itu secara yang kita pahami itu maknanya itu makna berisi kekerasan atau makna berisi ya hal yang sebenarnya baik-baik saja. Karena ada orang yang alergi dengan kata kafir. Padahal sebenarnya kalau secara bahasa itu lembut istilah kafir itu. Kafir itu ya secara bahasa itu kan seperti kita menaruh sesuatu di dalam tanah kemudian kita tutupi sehingga nggak kelihatan. Jadi hanya menutupi kebenaran saja, tidak mau menampakkan kebenaran dalam dirinya, itu orang kafir. Nah sehingga kalau sekarang itu ada orang yang ada menggunakan kata kafir sampai mengatakan kita ganti saja kata kafir itu, misalkan dengan kata apa? Non muslim misalkan seperti itu. Ya, atau nonis ya. Ya. Ya sebenarnya kalau kafir kafir saja lah gitu. Kafir itu sudah bahasa yang halus. Kan gitu. Yang lucu lagi, kenapa kok kemudian mereka nggak mau menggunakan kata kafir? Ya, kan sudah jelas dalam Al-Quran Allah menyatakan, ya bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Ya, jadi sudahlah masing-masing punya agama, gak usah saling mengkafir-kafirkan. Coba bisa dipahami nggak dalil yang mereka gunakan? Tapi coba jenengan lihat dalil itu lakum dinukum itu di surat apa? Surat apa? Al-Kafirun kan? Nah ya, jadi logikanya gimana gitu kan? Suratnya saja Al-Kafirun gitu kan, yang dijadikan dalil. Kok malah nggak boleh menggunakan kata kafir? Ya, ya ala kulli hal, ya itu sampai ya ramailah dibicarakan kan gitu ya, sehingga tidak boleh menggunakan kata kafir. Ya sebenarnya enggak. Kalau kita selaku umat Islam enggak usah alergi dengan kata kafir, karena memang dalam Quran dalam suratnya aja Al-Kafirun gitu kan nama suratnya kan gitu. Sehingga kalau dipanggil ya Al-Kafirun dia sudah semua orang non Islam itu masuk di sini, baik ahli kitab maupun non ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi Nasrani, non-nya selain mereka, ya para penyembah berhala, para semua agama yang selain Islam, maka masuk dalam panggilan ini. Dan ini diumumkan secara terang-terangan ya, bahwasanya Nabi diperintahkan mengumumkan kepada mereka orang-orang kafir itu. Apa yang diumumkan? La a'budu ma ta'budu. Aku ya bukanlah aku ya tidaklah aku menyembah apa yang kalian sembah, dan tidaklah kalian menyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma abattu, dan tidaklah aku termasuk penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Nah ini kan berulang gitu ya maknanya, berulang. Sehingga kalau orang nggak fokus dalam baca ini nggak selesai bisa muter aja gitu. Ya. Lah terus apa faedahnya sampai diulang seperti ini? Ya ada banyak faedah yang disampaikan oleh para ulama ya. Di antara faedah dari pengulangan seperti ini, yang jelas kaidah dalam Al-Quran itu ketika ada pengulangan maka itu pasti ada tambahan makna. Tidak mungkin pengulangan itu sebagai sesuatu yang mengulang saja tanpa ada tambahan makna. Jadi itu di antara kaidah dalam kita memahami Al-Quran ya. Jadi setiap ada tambahan atau setiap ada pengulangan itu berarti mengandung tambahan makna. Lah di sini apa misalkan tambahan makna yang disebutkan para ulama? Di antara yang pertama para ulama menyatakan bahwasanya makna dari pengulangan ini adalah sebagai makna penegasan dari yang sebelumnya, bahwasanya aku bukanlah penyembah apa yang kalian sembah dan kalian juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Ditegaskan dengan pengulangan. Ini makna yang pertama. Nah yang kedua dia mengatakan bahwasanya ketika disebutkan yang pertama itu menunjukkan pada masa itu
Jadi masa saat mereka berbicara, karena dengan kata la a'budu, ya, dengan fi'il mudhari yang bermakna sekarang. Jadi sekarang aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kemudian wala ana a'budu ma abattum itu sebagai bentuk isim fa'il, berarti makna tetap. Tetap itu berarti selamanya aku juga tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi dari sekarang nanti sampai nanti yang akan datang itu aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ini diantara tambahan maknanya. Lalu kemudian yang ketiga, ada ulama yang memberikan makna bahwasanya ini tambahan maknanya ini menunjukkan bahwasanya makna dalam bentuk ibadahnya. Ya, kalau yang pertama itu bermakna bahwasanya itu sebagai makna ungkapan secara keyakinan, lalu juga secara bentuk peribadahan juga tidak sama. Ya, secara ibadahnya beda kan, ketika Nabi Muhammad menyembah kepada Allah dan orang kafir menyembah kepada berhalanya. Dan kemudian yang keempat, ya, di antara maknanya bahwasanya bentuk pengulangan ini mengandung makna tambahan terkait dengan adanya keridhaan. Keridhaan dalam menyembah apa yang disembah. Tidaklah sama antara orang Islam dengan orang kafir, ya. Jadi itu diantara makna yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan pengulangan makna seperti ini. Jadi ada beberapa makna ya yang bisa disebutkan. Nah, termasuk makna yang keempat tadi itu yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, bahwasanya itu wala ana 'abidun ma'abattum wala antum 'abiduna ma'abud, ya, dari segi penerimaan, ya, dari segi keridhaan, dari segi cara ibadah itu, ya, mereka berbeda dengan orang-orang kafir, ya. Jadi cara ibadahnya beda, secara keridhaan dalam beribadah juga berbeda. Ya, jadi secara zahir dan batin berbeda. Ini seperti itu. Ya, jadi itu diantara makna yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan, ya, pengulangan hal seperti ini. Nah, sekali lagi bahwasanya ditegaskan oleh Syekhul Utsaimin bahwasanya beliau juga mengatakan, ya, dalam Al-Quran ketika ada sesuatu yang diulang itu pasti akan membawa tambahan faedah makna, ya, karena dalam Al-Quran itu nggak ada yang sia-sia. Jadi nggak mungkin tambahan pengulangan itu tidak mengandung tambahan makna. Al-Quran Maha Suci dari yang demikian, ya. Termasuk juga misalkan ada pengulangan dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, diulang-ulang. Setiap pengulangan itu mengandung tambahan makna berupa bentuk tambahan nikmat yang Allah ingatkan kepada kita. Kan setiap itu kan mesti disebutkan nikmat, ada ingatkan lagi, diingatkan nikmat lagi, seperti itu. Atau juga misalkan di dalam surat Al-Mursalat Allah menyatakan wa yawma idil mukadzibin, celakalah bagi pada hari itu, hari kiamat, bagi orang-orang yang mendustakan. Ya, mendustakannya banyak, ya, diulang ini mendustakan ini, mendustakan itu, mendustakan itu. Jadi itu semakin diulang semakin menguatkan, ya, apa yang terkandung dalam makna ayat tersebut. Nah, lalu kemudian para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, Allah menutup, ya, surat ini dengan firman-Nya lakum dinukum waliyadi. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, ya, bagi kalian, dan apa yang kalian sembah itu untuk kalian. Terserah kalian mau beribadah seperti apa sesuai dengan agama kalian. Dan bagiku agamaku, maka aku tidak mau, ya, mencampur agamaku dengan agama kalian. Jadi ini adalah bentuk yang berbeda, ya, bentuk yang berbeda dalam hal beribadah. Nah, sehingga para jamaah ada, ya, misalkan dai ataupun, ya, pegiat dakwah, ya, kemudian dia mengatakan bahwasanya
supaya kita ini bisa diterima dakwahnya di tengah masyarakat, maka kita nggak boleh frontal dalam menyampaikan masalah agama kepada orang-orang yang berbeda dengan kita. Terus gimana? Ya kita masuk saja dulu seperti yang mereka lakukan, lalu kita sisipkan ajaran Islam, ya dicampur-campur dulu gitu. Kira-kira seperti itu benar? Ya kalau dalam hal akidah tidak boleh gitu. Dalam hal akidah tidak boleh. Jadi misalkan nih ada orang-orang yang punya tradisi, dia memberikan sesajen misalkan kepada jin lah gitu ya, kepada jin di pohon besar atau di batu besar atau di gunung atau di laut misalkan seperti itu. Itu kan sesajen gitu kan. Terus nggak apa-apa dikerjakan aja, ganti namanya dengan sedekah. Kira-kira seperti ini boleh nggak? Ya kalau secara akidah tidak boleh gitu ya. Jadi secara akidah tidak dibenarkan karena akidah kita lakum dinukum boleh. Kalau memang itu ajaran agama, ya sudah biarkan mereka mengamalkan. Kalau kita selaku Islam nggak boleh kita ikut-ikutan ajaran agama orang lain. Ya lakum dinukum waliyadin. Ya kita sampaikan kalau ajaran Islam itu yang seperti ini, seperti itu harus ditinggalkan. Nabi sendiri tidak mau kan tadi kita awali untuk nyampur ya ikut agama mereka ikut itu tidak boleh, dipisah dalam hal ibadahnya dipisah, sehingga sebenarnya tidak dibenarkan di dalam hal asimilasi ya, apa namanya asimilasi itu ya saya ya pencampuran ajaran agama itu tidak dibenarkan. Nah dari sini para jamaah sehingga harus kita yakini ya bahwasanya kita selaku umat Islam, umatnya Allah Subhanahu Wa Taala dan umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sebagai hambanya Allah Taala, kita harus yakin bahwasanya agama kita, agama Islam itu agama yang benar. Kita katakan agama yang benar atau agama yang paling benar? Ya? Agama yang benar atau yang paling benar? Berarti ada agama yang benar selain Islam. Kalau kita katakan Islam sebagai agama paling benar, berarti selain Islam ada yang benar. Hah? Gimana? Pilihannya tadi benar atau paling benar? Kalau paling benar berarti ada yang benar. Jadi selain Islam ada yang benar. Hah? Ya, kita katakan Islam agama yang benar. Karena selain Islam nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar selain Islam. Nggak percaya? Ada yang benar selain Islam agamanya? Nggak ada. Kita harus yakin dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran, ya, dalam surat Al-Imran ayat 19, Allah menyatakan di sana, Inna dina indallahi al-Islam. Sungguhnya agama itu insya Allah hanya Islam. Dan agama itu hanya Islam. Selain Islam bukan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita harus yakin bahwasanya Islam itu agama yang sempurna, agama yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nyatakan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku sempurnakan atas kalian nikmatku dan telah aku ridhoi bagi kalian Islam sebagai agama. Jadi agama yang diridhoi ini Islam, agama yang sempurna adalah Islam. Sehingga orang Yahudi ketika mendengar ayat ini, ya kalau mereka mengatakan kalau ayat ini turun kepada mereka, maka mereka akan menjadikan hari turunnya itu sebagai hari raya. Kenapa? Agamanya telah sempurna, nas dari langit kan gitu. Ya. Tapi mereka nggak dapat ayat ini. Ya, ini hanya untuk agama Islam. Jadi jangan terjebak ya, tadi benar dan paling benar. Yang benar Islam, yang selain Islam nggak ada yang benar. Kan gitu ya. Secara agama ya, secara agama.
bukan rincian pekerjaan, tidak, tapi secara agama nggak ada yang benar gitu. Baik. Lalu kemudian juga bahwasanya kalau ada orang mencari agama selain Islam, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Allah nyatakan dalam Ali Imran ayat 85. Allah berfirman di sana, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falayyuqbala minhu." Maka barang siapa yang mencari selain Islam itu sebagai agama, maka Allah nyatakan falan. Lan itu menunjukkan makna tidak akan selamanya. Tidak akan apa? Yuqbal, tidak akan diterima agama itu dari orang tersebut. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi dia akan termasuk orang yang rugi. Gitu. Terus kalau seperti ini ada yang mengatakan, kok ekstrim ya Islam gitu ya? Islam sendiri yang benar, yang lain salah ya? Gimana kayak seperti itu? Ajarannya kok ekstrim gitu? Ekstrim nggak kayak gini? Ya ini agama ya kita samakan kebenaran. Allah nyatakan seperti ini gitu. Kalau secara agama ya benar Islam, setelah Islam tidak benar gitu. Lalu person-personnya, orang-orangnya mungkin aja ada mereka yang baik kan gitu. Tapi secara akidah ya salah gitu. Nah, jadi tidak serta-merta itu kemudian menjadikan kebaikan orangnya, tidak selalu menjadikan kebenaran akidah. Ya. Baik. Dan Islam ini para jemaah, ya ini juga mungkin perlu kita pahami ya. Allah Subhanahu wa taala menyebut agama dari para nabi-nabi seluruh Nabi Muhammad itu juga dengan sebutan Islam. Ya. Misalkan Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 67. Allah berfirman, "Maka Ibrahim Yahudi wala Nasrani walakin kana hanifan muslimah." Tidaklah Ibrahim itu seorang Yahudi dan juga bukan seorang Nasrani. Akan tetapi ya, beliau itu adalah seorang hanif dan muslim. Jadi beragama Islam. Terus di dalam surat Al-Baqarah ayat 130 sampai 132 disebutkan di sana bahwasanya ya terkait dengan Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim itu qala lahu rabbuhu aslim. Allah ketika Allah berfirman kepadanya, masuklah Islam, berislamlah. Maka Nabi mengatakan aslamtu lillah, aku berserah diri, berislam kepada Rabb semesta alam. Demikian juga ini diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada para putra-putranya, ya bahwasanya mereka berwasiat, innallaha astafa lakumuddin, sungguh Allah telah memilih bagi kalian itu agama. Fala tamutunna, janganlah kalian itu mati illa wa antum muslim, kecuali kalian dalam keadaan muslim. Ya. Dari sini para jemaah bahwasanya kita memahami para nabi itu mereka agamanya adalah agama Islam. Baik para jemaah, ya itulah tadi sedikit faedah yang bisa kita ambil, yang bisa kita gali dari firman Allah dalam surat Al-Kafirun. Mudah-mudahan apa yang sudah kita belajar ini semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan keyakinan kita dalam agama ini semakin kuat dan kita berada dalam kebenaran, dan kemudian Allah menjaga kita istiqomah atas kebenaran ini sampai kita mendapatkan husnul khotimah. Amin. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد